Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi teman-teman yang sudah chat, sudah masuk ke WA di 0816658779 ya. Yang belum terjawab sabar ya. Jadi nanti semua pasti akan kita jawab. Pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Putu yang ada di Bali. Saya pernah membeli induk di tempat Pak Suwandi. Ada 3 pasang ya. Sekarang sudah bertelur semua. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan anak-annya dari induk yang satu kemudian saya campur dengan induk yang lain, apakah bisa, Pak? Jadi kalau bicara masalah pemijahan, dicampur itu sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah dalam hal budidaya seperti ini. Bahkan kalau di sini saya sering mencampur juga ya. Jadi kita ngawinkan jumlah banyak gitu, misalkan contoh 20 pasang gitu kita kawinkan secara bersama-sama. Kemudian di situ ada misalkan 11 pasang yang bertelur, selisih 1 hari 2 hari gitu ya, maksimal 4 hari selisihnya. Itu masih kita kumpulkan jadi satu telurnya, kemudian kita campur jadi satu. Kalau itu telur, wujudnya dia sudah biar menetas secara bersama-sama ya. Jadi kalau memang Bapak mau mencampur anakan ikan gabus, sebetulnya enaknya masih telur, Pak. Jadi kalau masih telur itu kan kita ambil, belum bergerak, belum bubar-bubar kemana-mana. Jadi enaknya kalau masih telur kita ambil aja ya. Bisa, Pak, tidak ada masalah. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Yoyo yang ada di Jakarta. Saya memulai usaha ikan gabus, Pak, sebagai pedagang ikan gabus. Cuma kendala yang saya hadapi adalah setiap saya membeli ikan gabus dari para pencari tangkapan alam itu pasti mati. Ya, saya baru memulai jualan ikan gabus kurang lebih sekitar 3 bulan. Tapi sepertinya saya hitung-hitung saya banyak merugi. Karena setiap ikan yang saya beli mati. Bagaimana Pak mensiasati agar ikan gabus yang saya beli tidak mati saat saya tampung? Jadi ikan gabus yang tangkapan alam, ya tangkapan alam, entah itu hasil orang jaring, entah hasil orang itu nyetrum, entah hasil orang itu mancing ya, itu memang tidak semuanya bisa kita tampung dan bisa fit sampai beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Yang penting adalah Bapak saat menampung dari hasil tangkapan alam itu diperhatikan atau mungkin ditanyakan kepada yang mencari. Kejujuran mereka penting sekali. Pertama, ikannya harus bukan ikan hasil setruman, Pak. Ya, ikannya usahakan bukan ikan hasil setruman. Jadi ikan yang memang ditangkap dengan cara mungkin menjaring ya, mancing. Ya, mungkin dengan kalau di sini bilang gobiak ya, gobiak itu pasang jaring lalu di brok itu ikannya masuk ke dalam jaring, atau pakai bubu, wuwu ya, wuwu atau bubu. Ikan itu nggak akan mati. Itu yang pertama. Jadi jangan beli ikan hasil setruman. Ya, kemudian yang kedua, proses pembawaan dari tempat dia mencari itu sampai ke tempat rumahnya. Biasanya para pencari atau penangkap ikan itu membawa ikan tanpa menggunakan air. Hanya dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa pakai kendaraan. Udah, mungkin kekeringan dan bergesek-gesek antara sisik ikan itu dengan karung ya, dengan karung. Itu bisa menyebabkan luka. Ya, sisiknya banyak yang lepas sehingga ikan tidak tahan. Jadi perlu diperhatikan itu 2 faktor itu agar ikan tidak banyak yang mati. Kemudian sebelum Bapak menampung ikan, Bapak sudah siapkan dulu air tampungan yang mungkin sudah minimal 1 minggu. 1 minggu sudah diendapkan dulu. Ya, 1 minggu sudah diendapkan, kemudian nanti digunakan untuk memasukkan ikan yang baru ditangkap. Itu juga meminimalisir resiko kematian. Ya, itu berdasarkan pengalaman saya selama hampir 12 tahun mengepul ikan. Ya, di awal-awal dulu saya pernah buang ikan itu sampai 100 kilo dibuang di selokan. Karena memang
kita belum pengalaman di awal-awal dulu, belum banyak orang budidaya, hanya tangkapan alam, ternyata tangkapannya dari hasil setruman. Dan biasanya kalau ikan dari hasil setruman itu cepat busuk, jadi luka di badan itu pada saat hari ini, mungkin saat kita beli itu mungkin masih hitam bagus, mulus lorek-lorek itu. Pada saat ditampung luka, besok pagi mati, tahu-tahu ikan itu cepat busuk, dagingnya itu seperti mateng. Ya busuknya itu. Jadi cepat busuk sekali, itu bedanya. Kemudian kalau memang mau menampung, sudah punya langganan orang yang tukang mencari, cari orang-orang yang betul-betul mau komitmen menampung untuk Bapak ambil ikannya. Berani enggak orang itu menampung dalam waktu 1 minggu? Saya dulu sering ngomong pada pencari, saya mau beli ikan kamu, tapi kamu tampung dulu 1 minggu di rumah kamu. Berani enggak? Kalau dia berani, berarti ikan itu memang hasil tangkapan dengan cara tidak disetrum. Tapi kalau dia disetrum, dia nggak berani Pak nampung. Karena dia juga takut resiko kematiannya tinggi sekali. Jadi jangan salah, orang yang main di pedagang ikan gabus, banyak yang gulung tikar. Karena mereka tidak tahu teknik menampung ikan agar tetap hidup, bisa bertahan lama, bahkan berbulan-bulan ikan itu masih fresh. Ya. Itu kembali lagi tadi seperti yang saya jabarkan, kembali kepada cara mereka menangkap. Ya. Kemudian cara perlakuan kita terhadap ikan. Kemudian tidak kalah pentingnya juga ada faktor pengaman, jaring pengaman. Ya, saat kita menutup kolam ikan itu kan agar ikan tidak lompat, biasanya orang nutup tutupan jaring itu, ini kolam ditutup atasnya pakai jaring, bahkan menggunakan streaming kawat kadang. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai reng bambu, ada yang pakai kawat-kawat ya. Jadi kalau untuk ikan tampungan hasil tangkapan alam, jaringnya itu tegak. Jadi misalkan ini kolam gitu kan. Nah, jaringnya itu streamingnya tegak di samping memutari kolam. Ya, memutari kolam sehingga tidak akan membuat ikan itu rusak pada saat dia melompat. Ya. Kebanyakan kepala ikan hasil tangkapan alam itu biasanya kepalanya juga mempengaruhi tingkat kematian dan kehidupan. Kepalanya nabrak, diek gitu kan, diek semalaman terus, lama-lama hancur kepalanya itu. Sehingga apa, besok pagi sudah mulai hampir sekarat-sekarat, geleng-geleng, ini tinggal matinya saja. Ya, itu faktor-faktor yang memang harus Bapak lakukan jika ingin menjadi pengepul ikan gabus. Karena pada saat 3 bulan baru mulai Bapak sudah merugi, kemudian tidak segera mengantisipasi, wah udah, modal berapapun Bapak habis. Bapak hanya akan menjadi bulan-bulanan para pencari ikan. Ya, di mana ikan itu banyak nanti resiko kematiannya. Oke Pak, itu mohon bisa nanti diterapkan, diambil sisi positif apa yang saya sampaikan. Berikutnya dari Bapak Budio yang ada di Cilacap. Bagaimana Pak sistem kemitraan yang Bapak terapkan saat ini agar bisa eksis dalam budidaya ikan gabus kepada peternak, sehingga bisnis ini bisa menjanjikan di masa depan. Kalau bicara kemitraan dalam hal budidaya, memang saya sarankan dari awal kalau bapak-bapak semua, rekan-rekan semua, pemirsa sekalian yang mau budidaya ikan gabus, enaknya memang membangun sistem kemitraan sehingga pada saat nanti budidaya tidak tergantung ya atau dipermainkan oleh orang lain. Contoh misalkan, Bapak memulai bisnis ini mulai dari pembenihan. Mulai dari pembenihan, bibit bikin sendiri. Ya, pakan bikin sendiri. Ya, pakan bibit bikin sendiri, kan sudah saya ulas di video sebelumnya. Induan, pakan induan bikin sendiri. Pakan bibit bikin sendiri setelah mijah. Kemudian benih itu dibesarkan sendiri. Dibesarkan sendiri. Setelah besar, panen, dijual sendiri, diolah sendiri, syukur diolah ke arah ke pengolahan sehingga tidak tergantung dengan orang lain. Nah, di dalam rangka itu tadi kita juga membangun kemitraan, membangun plasma. Di sana orang-orang yang mau budidaya ikan gabus pembesaran terutama kita ajari bagaimana cara pembesaran yang baik sehingga pada saat mereka panen, Bapak bisa menjual benihnya, nanti saat panen Bapak membeli lagi hasil panennya itu. Sehingga disitulah terbentuk sebuah mata rantai yang tidak pernah terputus. Pada saat peternak panen, Bapak panen, Bapak beli, mereka panen, Bapak beli, kemudian nanti pada saat mereka membutuhkan benih, Bapak suplai lagi benihnya. Terus seperti itu. Kemudian Bapak menjadi pengolah, seperti yang saya lakukan juga, kita mengadakan pengolahan. Kemudian pengolahan itu sudah endingnya masuk ke
para pemakai produk kita, terutama misalnya contoh produk ekstrak sudah ada dari medis yang menampung hasil panen kita, dan itu tidak berhenti, semacam kontrak yang terus berlanjut. Ya, jadi arahnya memang kalau budidaya ikan gabus bangun sistem seperti itu. Kalau berhenti hanya sebatas di pembesaran saja, pada saat Bapak panen mungkin Bapak bisa bikin benih sendiri. Ya, induk bisa tangkap dari alam liar sendiri. Pada saat nanti Bapak pembesaran, kemudian nanti pada saat hasil panennya jumlahnya banyak, bingung mau jual kemana. Ya, karena Bapak tidak bermitra dengan orang lain atau dengan perusahaan lain. Jadi saya sarankan pertanyaan Bapak tadi bisa bangun sistem kemitraan di situ, dan tidak pelit berbagi kepada peternak. Ya, peternak yang memang belum bisa kita ajari. Semua bisa dipelajari kok Pak, nggak usah khawatir. Saya tuh bukan orang perikanan. Ya, basic saya tuh orang mesin Pak. Ya, jadi memang semua bisa kita pelajari. Apapun, yang penting adalah niat dan semangat kita untuk belajar. Tidak ada kata terlambat berapapun usia kita untuk belajar. Tetap semangat, maju terus budidaya ikan gabus Indonesia, dan sukses untuk teman-teman semua. Tetap panteng terus loh channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana. Ya, nggak ada loh channel lain pokoknya. Channel lain tuh nggak ada yang membahas tentang ikan gabus secara detail ini. Di dunia nggak ada, hanya ada di channel Dunia Ikan Gabus. Semoga bermanfaat. Sharekan untuk teman-teman jikalau ini memang bisa membuat teman Anda menjadi lebih baik, dan Anda akan mendapatkan banyak kebaikan dari apa yang sudah Anda tanam. Ya. Sekian dari saya, Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.